Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam jumpa kembali dengan Bapak di sini. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah selalu senantiasa. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, untuk materi lanjutan kita, pembahasan mata pelajaran PAI untuk kelas 8 yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang memahami makna beriman kepada Rasulullah, pengertian iman dan Rasul, kemudian membaca dan menghafal dalil tentang beriman kepada Rasulullah, dan yang terakhir adalah memahami perbedaan Nabi dan Rasul serta memahami tugas-tugasnya. Sebelum kita memulai bahasan lebih lanjut, mari bersama-sama kita simak percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba engkau jelaskan padaku. Menurut guru ngajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut sebagai wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Oke, untuk bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian iman kepada Rasulullah. Iman dalam bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan yang artinya adalah percaya. Menurut istilah iman adalah mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Kemudian pengertian Rasul. Rasul menurut bahasa adalah mengutus, sedangkan menurut istilah adalah manusia pilihan yang diberi wahyu Allah dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi makna beriman kepada Rasulullah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian perintah beriman kepada Rasul Allah. Dalil yang pertama terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Mari bersama-sama kita baca beserta artinya. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 285 adalah Allah mewahyukan kitab Allah kepada Rasul-Nya. Dan kandungan yang kedua adalah perintah Allah kepada umat Islam untuk tidak membedakan beriman kepada satu Rasul dengan Rasul yang lainnya. Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 164. Mari kita baca bersama-sama. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kandungan yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 164 adalah: yang pertama, Rasul adalah manusia pilihan yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Dan yang kedua, perintah Allah bagi orang beriman untuk mempercayai Rasul Allah. Adapun tugas bagi para Rasul yang diutus oleh Allah terdapat dalam surat Al-An'am ayat 46. Yang artinya, para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi dari ayat ini bahwa tugas Rasul itu sendiri yang pertama adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada umat-umatnya. Kabar gembira berupa surga dan peringatan berupa neraka. Adapun tugas Rasul Allah yang lainnya, yang pertama adalah pembawa ajaran tauhid yang benar. Kedua, memberikan penjelasan manusia tentang zat Allah. Yang ketiga, menjelaskan kebesaran Allah dengan cara yang mudah difahami kaumnya. Yang keempat, menjadi teladan bagi umatnya. Yang kelima, menjalankan tata cara beribadah dengan benar. Dan yang terakhir, mengarahkan manusia pada aturan hidup yang benar. Adik-adik, ada istilah Nabi, ada juga istilah Rasul. Semua adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu. Perbedaannya adalah kalau Nabi untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, dari sini paham ya perbedaan antara Nabi dan Rasul. Saya ulangi, kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun sifat Rasul Allah terbagi 3. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib terdiri dari 4. Yang pertama adalah siddiq, berasal dari bahasa Arab as-sidqu yang bermakna benar, jujur. Jadi Rasul benar dan jujur dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang kedua adalah amanah, berasal dari bahasa Arab amanatan, artinya dapat dipercaya. Jadi Rasul adalah seseorang yang dapat dipercaya oleh kaumnya dalam menyampaikan wahyu dan segala ucapan serta perbuatannya. Yang ketiga adalah tabligh, berasal dari bahasa Arab balagha yuballighu tablighan, artinya menyampaikan. Sifat inilah yang membedakan antara Nabi dengan Rasul. Jadi Nabi adalah utusan Allah yang diberikan wahyu namun tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Yang keempat adalah fatona, yang bermakna cerdas. Jadi Rasul Allah adalah seseorang yang diberikan kecerdasan, cepat tanggap dan berpikiran tajam, terutama dalam menyampaikan risalah kenabiannya. Yang kedua adalah sifat mustahil Rasul Allah, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil Rasul terbagi 4. Yang pertama adalah kadzib, dusta. Rasul berdusta atau berbohong dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang kedua adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Mustahil Rasul adalah seseorang yang tidak dipercaya oleh kaumnya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Rasul mustahil menyembunyikan wahyu yang diberikan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat adalah balada atau bodoh. Mustahil Rasul adalah seseorang yang tidak cerdas, tidak cepat tanggap, dan tidak punya pemikiran yang tajam. Sifat yang ketiga adalah sifat jaiz Rasul Allah.
Sifat jais Rasulullah terdiri dari satu, yaitu a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Artinya, Rasul bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, memiliki keturunan, membutuhkan istirahat, dan lain sebagainya. Demikianlah bahasan kita tentang iman kepada Rasulullah yang sudah kita bahas, yaitu tentang pengertian, kemudian membaca serta memahami kandungan daripada dalil tentang beriman kepada Rasulullah, dan terakhir memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul serta memahami tugas-tugasnya. Dan di bahasan berikutnya, di pertemuan yang akan datang, akan kita bahas mengenai bagaimana sikap kita sebagai seorang pelajar dalam mengamalkan iman kepada Rasulullah, dan juga tentunya akan kita bahas mengenai hikmah daripada iman kepada Rasul Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, dan mari bersama-sama kita tutup dengan baca lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.